ideal ya, karena memang galvanometer ini mempunyai semacam tegangan threshold ya, atau sensitivity. Jadi intinya kan ketika nilainya itu mengalami kenaikan misalkan ampere gitu ya, ampere tertentu, maka dia akan mempunyai deflasi berapa persen kan gitu ya. Nah, itu juga sama nanti pada akhirnya disimpulkan bahwa kita tidak dapat mengasumsikan, kita tidak dapat memastikan bahwa arus yang melewati galvanometer itu pasti nol gitu ya. Ketika pada kondisi seimbang, maksudnya kan untuk dia dapat bergerak jarumnya ke satu nilai gitu ya, dia kan tidak terus ideal gitu ya. Jadi dia punya tegangan minimal di mana bisa mendeteksi perubahan ini ya, perubahan nilainya gitu kan. Nah, ketidakidealan itu nantinya dikompensasi gitu, intinya kita tidak akan bisa mendapatkan kondisi ideal yang benar-benar nilai di galvanometernya nol gitu ya. Sehingga beberapa pengukuran yang kita lakukan itu adalah menentukan keseimbangan tersebut di saat arus galvanometernya itu sangat kecil. Intinya kalau dari percobaan ya asalkan dia tetap nol ya kita anggap aja dia seimbang ya, walaupun sebenarnya kalau kita ukur dengan yang lebih teliti maka sebenarnya masih ada arus yang mengalir di situ, cuma dia tidak menyebabkan galvanometer itu nilai gitu, atau tidak terdeteksi galvanometer ya. Kita lanjut. Nah, salah satu aplikasi jam pertama salah satu aplikasi jembatan yang pertama itu adalah jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone digunakan untuk mengukur resistansi secara presisi pada 1 ohm hingga beberapa mega ohm. Ini gambarnya untuk jembatan Wheatstone ini ya, namanya portable. Pada galvanometer tergantung ada perbedaan potensial antara titik C dan D. Gitu ya. Rangkaian jembatan dikatakan seimbang ketika tegangan galvanometer bernilai 0 atau tidak ada perbedaan potensi antara C dengan D. Keseimbangan rangkaian terjadi ketika nilai dengan C ke A, C ke A sama dengan nilai tegangan dari D ke C ke A sama dengan D per A, sehingga tegangan di C dan D itu sama. Atau kalau dari sudut pandang yang lain, antara C ke B sama dengan tegangan C ke B sama dengan tegangan B ke D. Maka diasumsikan tidak ada arus yang mengalir di sini ya, atau tegangan antara C dan D itu 0. Itu yang kita namakan sebagai keadaan ideal. Nah, ini adalah bagaimana cara menghitung nilai resistansi yang unknown atau R4 ya. Ya. Ya, mohon maaf ini ada sedikit intermezzo.
Oke, ya dinamika WFH ya. Ada anak yang baru bangun. Oke, lanjut. Nah, sorry, kepencet. Ya, ini adalah bagaimana cara menganalisis X atau di sini kita sebut sebagai R4 ya, R4 dalam ini apa namanya jembatan Wheatstone, sehingga kita bisa mencari berapa nilai resistansi yang kita ingin ukur, gitu ya. Tetapi syarat utamanya adalah kita harus pastikan atau si nilai R3 ini itu harus kita atur sedemikian sehingga terjadi keseimbangan di dalam rangkaian jembatan ini, gitu kan? Nah, ketika kita telah mendapatkan nilai R3 tertentu, R1 tertentu, dan R2 tertentu, karena kan R1 dan R2 itu kan fix, kita atur gitu ya, nilainya berapa gitu ya. Terus nilai R3 kita akan sesuaikan nilainya sehingga terjadi kondisi yang ini kondisi yang setimbang. Nah, dari situ ketika rangkaian ini setimbang, maka nilai R4 dapat dicari dengan R3 dikali R2 per R1. Nah, mengapa di sini? Rangkaian jembatan seimbang itu ketika I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. Nah, ini hanya berlaku, ingat ya, ketika ini tidak ada arus yang mengalir di sini. Gitu kan? Tidak ada kalau dia tidak ada arus di sini, otomatis kan dia hanya nilai kesetimbangannya itu didapatkan dari arus yang mengalir di sini dan di sini itu sama, gitu ya. Karena kan arusnya benar-benar dari I1 ini sama dengan I3 kan gitu ya. I2 sama dengan I4 karena tidak. Nah, dari situ kita lihat bahwa jika arus pada galvanometer adalah 0, maka I1 sama dengan I3 sama dengan E per R plus R3. R1 plus R3. Ya, berarti kan paralel ya. E dibagi R1 plus R3. Dan I2 sama dengan E4 sama dengan E dibagi R2 plus R4. Nah, dengan mensubstitusikan ketiga persamaan di atas, 1, 2, dan 3, maka kita dapatkan ini, R1 per R1 plus R3 sama dengan R2 per R2 plus R4. Sehingga dari sini kita kali silang, kita akan dapatkan nilai R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Nah, sehingga R4 sama dengan ini, R2 kali R3 dibagi R1. Ya, R2. Nah, ini adalah bagaimana cara mencari nilai resistansi yang diketahui. Nah, nantinya di sini kan keunggulannya adalah dia bisa digunakan secara presisi untuk menghitung nilai resistansi yang kecil, gitu ya. Dan nanti biasanya di bagian R4 ini itu digunakan untuk misalkan disambungkan ke sensor-sensor gitu ya, yang menghasilkan resistansi yang kecil gitu ya, sehingga perubahan kecil tersebut itu dapat dideteksi oleh sistem yang atau pengukuran yang kita lakukan seperti itu. Nah, pada dasarnya error pengukuran pada jembatan Wheatstone itu disebabkan oleh nilai error dari ketiga resistor penyusunnya, di mana beberapa faktor penyebabnya antara lain yang pertama adalah kekurang sensitivitasan null detektor. Null detektor itu maksudnya kan galvanometer ya. Nah, ini nanti akan dibahas secara terperinci di dalam menggunakan Thevenin nomor 1. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, jadi kan seberapa sensitif dari suatu alat ukur itu adalah definisinya adalah berapa nilai yang dapat menyebabkan alat ukur itu berubah hasil pengukurannya gitu ya, atau misalkan berapa nilai yang menyebabkan alat ukur itu
menghasilkan perubahan nilai untuk yang skala terkecilnya, gitu ya. Jadi misalkan ini berapa ampere. Berarti kan sensitivitas berarti berapa ampere per. Yang kedua adalah bahan resistansi ARM. ARM di sini maksudnya adalah ARM resistor ya, yang ini ya. Dan resistansi ini juga apa namanya standar ARM. Jadi maksudnya adalah perubahan resistansi dari resistor yang telah dipasang sebelumnya. Ini well known gitu ya. Ini adalah dia yang memang yang resistor yang memang sudah tahu nilainya dan sudah terstandarisasi. Kalau kita bahas lebih jauh adalah resistor yang memang sudah embed atau sudah menjadi spesifikasi dari alat ukur tersebut. Ini kan anggap aja ini kan eksternal ya, yang kita ukur. Tapi kan ini adalah resistansi yang telah ada di dalam sistem jembatan Wheatstone kita kan gitu ya. Jadi error selanjutnya itu disebabkan karena perubahan resistansi ARM karena efek panas akibat arus yang mengalir pada resistor tersebut. Nah, disipasi daya harus dihitung, harus dihitung dan arus harus dijaga pada batas nilai amannya. Nah, dari sini perlu diperhatikan bahwa perubahan resistansi perubahan suhu di dalam resistor tersebut itu tidak hanya ini ya, faktanya itu tidak hanya merubah nilai resistansi pada saat itu saja atau saat pengukuran saja, tetapi dia juga merubah resistansi saat seterusnya gitu loh. Jadi intinya ketika sering kali kena heat gitu ya, panas, maka dia akan berubah secara permanen gitu ya. Maka dibutuhkan kalibrasi resistansi yang berkala gitu ya. Selanjutnya adalah efek thermal EMF pada rangkaian jembatan atau pada kasus ini adalah galvanometer. Nah, ini kalian nanti bisa mengecek apa itu faktor apa itu yang dimaksud sebagai efek thermal EMF, di mana efek thermal EMF di sini adalah ketika ada dua bahan gitu yang dihubungkan, terus ada perbedaan titik ini suhunya gitu ya, sehingga dia menyebabkan tegangan tergerak ya karena ada perbedaan suhu gitu. Yang diakibatkan oleh dua komponen atau dua material yang berbeda yang dihubungkan gitu. Nah, ini menjadi salah satu faktor gitu, efek thermal EMF ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengukuran dari jembatan Wheatstone. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu adalah kita memilih galvanometer yang sensitif, di mana pada galvanometer yang sensitif tersebut itu biasanya mempunyai copper coil dan copper suspension untuk menghindari terjadinya thermal effect. Jadi secara internalnya sudah mengurangi efek dari thermal ini ya, mengurangi efek thermal sini sehingga dapat digunakan untuk mengurangi error pengukuran yang disebabkan oleh efek thermal EMF tersebut. Yang ketiga adalah error yang disebabkan oleh resistansi kabel atau konduktor yang ini intinya kalau di sini itu sebutannya adalah leads gitu ya. Jadi konduktor yang menghubungkan antara antar komponen itu juga bisa ya. Atau kini yang di sini kita akan sebutkan sebagai resistansi kabel atau konduktor yang seringkali memengaruhi hasil pengukuran, khususnya untuk pengukuran resistansi kecil. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Kelvin bridge.
Jadi nanti Kelvin bridge di sini adalah sedikit pengembangan dari jembatan Wheatstone, di mana dia dapat digunakan untuk mengatasi error yang disebabkan oleh ini resistansi dari konduktor pada rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sini, nah ini arahnya ke sini aja. Oke. Untuk dapat mendeteksi kesetimbangan rangkaian, dibutuhkan galvanometer yang sensitif untuk mendeteksi atau mengukur arus yang mengalir. Nah, ini sensitivitas galvanometer ini berkaitan dengan berapa arus yang dapat dideteksi oleh si galvanometernya. belum bisa membangkitkan si galvanometer untuk menyimpang kan gitu, atau nilainya berubah gitu. Jadi kan nilai tersebut yang nantinya itu digunakan nilai tersebut yang nantinya itu kita asumsikan ini ya, kita abaikan gitu ya, sehingga pada praktisnya adalah asalkan nilai galvanometer itu tidak menyimpang, maka maka rangkaian jembatan Wheatstone itu kita anggap sebagai rangkaian yang balance atau imbang. Nah, galvanometer yang berbeda tidak hanya menyebabkan perbedaan sensitivitas pengukuran, tetapi juga mempunyai resistansi galvanometer dapat dihitung dengan Thevenin. Nah, pada dasarnya ini saya ulang kembali di sini ya. Rangkaian Thevenin itu kan setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Jadi ini saya akan coba review kembali mengenai bagaimana cara menghitung teorema Thevenin. Pada dasarnya, teorema Thevenin ini adalah merubah representasi dari ini rangkaian seperti ini. Lalu ada sumber tegangan, ini ada kombinasi resistor gitu ya. Bahkan kita kalau di mata kuliah kemarin kita sampai ada sumber tegangan, sumber arus gitu ya. Terus interkoneksinya juga bermacam-macam, itu direpresentasikan menjadi rangkaian pengganti Thevenin, yaitu berisi yang pertama adalah tegangan ini, tegangan Theveninnya, tegangan Theveninnya. Yang kedua adalah resistansi Thevenin. Yang ketiga adalah resistansi yang kita ukur. Oke, kita lanjutkan di sini saja. Oke. Nah, ini adalah bagaimana cara menghitung atau langkah-langkah untuk menghitung rangkaian Thevenin. Ini hanya sebatas overview ya. Nanti teman-teman bisa melihat kembali catatan yang dahulu telah disampaikan. Yang pertama adalah kita mencari ini. Oke, kita akan mencari nilai tegangan Thevenin. Oh iya, sebentar ya. Nah, nanti sebentar, ayo kerja dulu.
luar biasa nih gambar Senin. Oke, saya ulang kembali ya. Nah, jadi ini akan sedikit saya tunjukkan atau overview sedikit mengenai bagaimana cara menghitung atau cara merepresentasikan rangkaian Thevenin dari suatu rangkaian yang ingin kita cari. Misalkan pada kasus ini adalah kita ingin mencari berapa nilai tegangan di R berapa nih? RL atau 5 kilo ohm di sini ya. Atau nanti kita juga ingin mencari berapa arus yang mengalir di hambatan ini gitu ya. Maka pada akhirnya dengan teorema Thevenin nanti kita bisa merepresentasikan menjadi seperti ini. Di mana di sini adalah tegangan Theveninnya. Nah, ini berbeda ya. Jadi jangan salah. Ini berbeda, ini 48 ini 12 karena ini adalah merupakan tegangan Theveninnya. Di sini adalah resistansi Theveninnya. Nah, bagaimana Pak cara mencarinya? Yang pertama adalah kita melepas dulu tegangan komponen yang ingin kita ukur gitu ya. Menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah kita mencari tegangan di A dan B. Jadi kan awalnya tadi kan ada resistansi yang ingin kita ukur. Kita lepas. Kita biarkan semua ini tetap. Selanjutnya adalah kita ukur berapa nilai tegangan A dan B. Representasinya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa 48 volt itu merupakan kalau di sini kan 48 berarti kalau seperti itu berarti tegangan totalnya itu adalah 48 gitu ya. Maka nilai tegangan AB pertama adalah kita mencari arus yang mengalir dulu. Nah, arus yang mengalir itu kalau di sini kita putus, otomatis kan arus yang mengalir hanya di loop yang pertama saja, kan itu ya. Loop yang pertama. Sehingga kita dapatkan I sama dengan V per R, di mana 48 dibagi 12 ditambah 4, yaitu sekitar 3 miliampere. Nah, ketika kita tahu arus yang mengalir di sini adalah 3 miliampere, maka kita akan mendapatkan tegangan di sini. Tegangannya adalah 3 miliampere dikali 4 kilo ohm. Itu sama dengan 12 volt. Nah, tegangan AB ini adalah 12 volt. Mengapa? Nah, ini kalian harus mencermati betul. Kenapa tegangan AB ini 12 volt? Karena apa? Karena tidak ada arus yang mengalir ke sini kan. Kalau tidak ada arus yang mengalir ke sini, maka drop tegangan di 8 kilo ohm di sini itu sama dengan 0. Oke, 0 ya. Sehingga seakan-akan resistor 4 kilo ohm di sini itu paralel dengan A dan B. Ya kan? Ingat ya. Jadi tapi kalau ini ada resistor lagi di sini misalkan ya. Terus ini adalah rangkaian tertutup, maka kalian tidak bisa menganggap bahwa tegangan AB di sini itu sama dengan tegangan 4 kilo ohm karena ada ini kan. Kalau dia rangkaian tertutup, maka dia ada arus yang mengalir sehingga akan terjadi drop tegangan di 8 kilo ohm gitu ya. Karena ini adalah open circuit, ya katakanlah di sini kita putus terus kita pasang voltmeter di sini kan otomatis paralel ya seakan-akan. Kalau misalkan di dalam voltmeter di sini itu resistannya sangat besar sehingga tidak ada arus yang mengalir, maka ini bisa kita abaikan sehingga tegangan terminalnya menjadi 12 volt. Ya. Ini adalah kita mendapatkan tegangan Theveninnya. Selanjutnya adalah kita menghitung resistansi Thevenin. Nah, dari rangkaian ini untuk mencari resistansi Thevenin yaitu RAB gitu ya. Jadi resistansi yang kita ukur point of view-nya itu adalah A dan B. Nah, caranya adalah mengganti seluruh sumber daya, baik sumber tegangan maupun sumber arus, itu menjadi resistansi hambatan dalamnya. Nah, hambatan dalam dari sumber tegangan itu kita anggap mendekati 0 sehingga kita ganti menjadi short circuit.
Nah, ketika kalian short circuit, berarti kan kalian tahu nih, 4 dan 12 ini adalah paralel, kan itu. Setelah kita dapatkan paralel, kita serikan dengan 8. Maka kita dapat 11 kilo ohm untuk RAB atau R Theveninnya. Nah, sehingga kita punya 12, kita punya 11 kilo ohm, maka arus dan tegangan di dalam A dan B itu akan bisa kita hitung kan dengan mudah gitu ya, karena misalkan berapa arus yang mengalir di AB ya, arus mengalir di AB adalah 12 dibagi 11 plus 5 gitu ya, karena kan ini seri ya. Berapa tegangan di AB ya, berbagi tegangan kan, 5 per 5 plus 11 dibagi dengan dikali dengan 12. Oke, jadi itu menjadikan mempermudah analisis. Oke, coba ini saya sedikit ini ya, diskusi dengan teman-teman. Kira-kira masih ingatkah bagaimana mencari Thevenin? Maksudnya step by step yang saya tunjukkan, apakah masih bisa dipahami teman-teman? Untuk Thevenin, jadi sedikit overview. Halo, apakah untuk penjelasan Theveninnya jelas? Agak lupa Pak yang Thevenin Pak, yang gimana banyak materinya. Ya oke. Jadi ini nanti mungkin akan diperkuat lagi dengan pelatihan soal tadi, sehingga teman-teman membuka kembali catatan kemarin waktu elektronik analog. Tetapi untuk di Thevenin hanya 2 langkah. Tujuan dari Thevenin itu adalah merubah apapun jenis rangkaiannya menjadi rangkaian yang sederhana seperti ini. Yang poin yang pertama yang nanti menjadi case teman-teman untuk mengingat Thevenin. Oke, itu yang pertama. Nah, untuk dapat merepresentasikan rangkaian menjadi seperti ini, ada 2 hal yang harus kita cari. Yang pertama adalah tegangan Thevenin, yang kedua adalah resistansi Thevenin. Oke. Nah, tegangan Thevenin itu dicari ketika ini. Pertama adalah resistor yang kita ingin cari itu dilepas, gitu ya. Jadi kayak kita menghitung, kalau Thevenin itu seakan-akan kita menuruti atau menciptakan arus, dapat tegangan dan resistansi yang dirasakan oleh si komponen yang ingin kita ukur kan gitu ya. Nah, sehingga yang kita cari pertama adalah tegangan yang dirasakan oleh si AB atau komponen yang kita ukur tadi. Caranya adalah kita lepas komponennya, kita ukur nih berapa sih sebenarnya tegangan yang saya rasakan, yang akan dirasakan gitu ya. Nah, caranya seperti itu dilepas, sehingga kalau dia dilepas maka dia tidak akan ada arus yang mengalirkan di sini, sehingga loopnya hanya tinggal 1 gitu kan. Nah, dari sini analisnya adalah cari dulu I-nya, ketemu I-nya, terus tentukan nilai tegangannya. Nah, tadi saya ingatkan kembali, ini bukan merupakan loop tertutup, ya, sehingga tidak ada arus yang mengalir di sini. Otomatis arus di resistor 8K itu tidak terjadi drop tegangan atau tegangannya tidak ada di sini karena kan arusnya nggak ada. Sehingga seakan-akan VAB atau tegangan AB itu paralel atau sama dengan tegangan di resistor 4K ini ya. Maka dapat ini. Nah, nanti variasi-variasinya ada kok di latihan soal. Nanti kalau misalkan dibutuhkan, ya insya Allah nanti kan kita agendakan satu walaupun secara asinkron. Nanti kalau teman-teman beberapa orang bisa menghadiri, tidak wajib ya, tetap saya presentasikan semua full karena memang saya janjikan asinkron ya. Tetapi kalau ada beberapa teman-teman yang memang bisa menghadiri di waktu yang kita tentukan, maka kita akan membuka juga sesi tanya jawab mengenai si pengerjaan Theveninnya. Oke, kita dapatkan yang pertama 12 volt itu adalah tegangan Theveninnya. Kedua adalah mencari resistansi Thevenin. Resistansi Thevenin itu dicari adalah ini tetap dilepas. Jadi kayak resistansi yang dirasakan oleh si Theveninnya atau komponen yang kita ingin ukur gitu ya. Nah, sehingga di sini kita cara mencarinya adalah mengganti
sumber arus dan sumber tegangan, kebetulan di sini kan adalah sumber tegangan ya, menjadi resistansi internalnya. Kalau di sini kita asumsikan untuk resistansi atau mungkin di dalam teorinya itu kalau untuk sumber tegangan itu kita ganti dengan short circuit atau R-nya sangat kecil gitu ya. Kalau sumber arus kita biasanya jadi open circuit. Nah, itu diingat kembali ya, open circuit. Nah, close circuit. Atau kalau sumber tegangan kita ganti menjadi kabel, kalau sumber arus kita putus gitu ya. Nah, pada kasus ini adalah sumber tegangan, maka kita ganti menjadi ini arus kabel. Nah, sehingga nilai RAB itu bisa dicari ini sama ini kan paralel. Jangan tertipu karena ini ya posisinya. Nggak harus paralel itu jajaran gitu kan, enggak. Intinya adalah dikatakan paralel ketika ingat kembali ya, dua tangannya itu saling bergandengan gitu ya. Ini berhubungan dengan sini, ini berhubungan dengan ini. Nah, kalau ini ada resistor kembali di sini, apakah 4 dan 12 itu paralel ketika ada resistansi di sini? Ya enggak. Ya, karena kan tangan di sini itu berhubungan dengan komponen yang lain kan gitu. Kita tidak bisa mengatakan 12 dan 4 itu paralel. Tapi kalau kedua tangannya itu berhubungan, ini terus ini berhubungan ke sini, maka dia bisa dikatakan paralel ya, 4 dan 12. Ini sedikit saya sampaikan saja. Nah, setelah itu kita dapat nilai paralel di sini, terus kita serikan dengan 8 kilo ohm, akan menjadikan 11 kilo ohm. Seperti itu ya. Jadi intinya kita cari R-nya, kita cari T-nya, sehingga kita dapatkan seperti ini, rangkaian sederhana. Di mana rangkaian yang terdiri dari, ini adalah yang ingin kita ukur, ini adalah yang ini adalah hambatan Thevenin, ini adalah tegangan Thevenin. Sehingga apapun yang akan dicari di sini itu dapat secara mudah dihitung. Mungkin seperti itu ya, sedikit pengulangannya kembali. Nah, selanjutnya bagaimana penurunan Thevenin ini diterapkan di dalam jembatan Wheatstone yang tujuannya untuk mencari berapa nilai arus yang mengalir pada arus yang mengalir pada galvanometer kan gitu ya. Kita coba, ini belum saya masukkan ya, tetapi nanti kalau ini saya bagikan tentunya sudah saya rapikan ya. Saya belum masukkan, tetapi saya ambil langsung dari resource yang saya gunakan. Sebentar. Nih, saya menggunakan bukunya William David Cooper, di mana ini nanti teman-teman dapat mencari ya, menggunakan ini untuk menghitung atau untuk membuat presentasi dari tugas besarnya. Jadi, nah di sini pertama adalah ini ya, since we are interested in the current through the galvanometer, the Thevenin equation circuit is determined by looking into galvanometer terminal C dan D. Jadi intinya adalah kita pingin ya mencari arus yang ke sini gitu ya, mengalir di sini. Otomatis yang kita akan putus itu di sini. Jadi tegangan Theveninnya itu adalah tegangan antara C dan D. Resistansi Thevenin itu adalah resistansi dari C dan D kan gitu intinya. Oke. Nih, two step must be taken to find the Thevenin equation. The first step is involves finding the equivalent voltage appearing at terminal C and D when the galvanometer is removed from the circuit. Nah, pertama adalah mencari tegangan Theveninnya. Tegangan Thevenin di sini adalah tegangan antara C dan D ketika si galvanometernya itu diambil. The second step involves finding the equivalent resistance, looking into terminal C and D with the battery replaced by its internal resistance. For convenience, and the circuit of figure B and A. Jadi kita coba gambarkan ulang. Yang pertama adalah ini. Oke. The Thevenin open circuit. Oke. Pertama adalah kita mencari berapa nilai tegangan C dan D ketika ini dilepas. Nah, pertama adalah nilai E, C, dan D, maksudnya adalah tegangan C terhadap D,
itu merupakan pengurangan tegangan antara tegangan A dan C, tegangan sini, dikurangi tegangan A dan D. Gitu ya. Jadi kan ketika ini dilepas, gitu ya, ini dilepas. Ketika kalian mencari titik tegangan di antara C dan D, maka pada dasarnya kalian akan ini mengurangi antara tegangan A dan C dikurangi dengan tegangan A dan D. Di mana tegangan A dan C dan tegangan A dan D itu didapat dari I1 kali R1 dikurangi I2 kali R2. Itu sama dengan ECD. Gitu ya. Selanjutnya kita menghitung berapa ini nilai ECD. Kita tahu bahwa I1 itu sama dengan E dibagi R1 plus R3. Ya kan, karena kan ini lepas ya. I1 yang mengalir di sini itu sama dengan I3 kan tadi. Yaitu dihitung dari E dibagi resistor totalnya. Karena ini terputus, maka R1 dan R3 itu seri kan gitu ya. Begitu pula R2 dan R4. Maka I1 dan I2 itu dapat dicari dengan persamaan ini. Oke. Nah, sehingga nilai ECD atau tegangan Theveninnya atau tegangan antara C dan D dapat dihitung E dikali ini ya. Ini kan tadi I1 R1 dikurangi I2 R2 sama dengan I1 disubstitusikan ke sini, I2 disubstitusikan ke sini, di mana I1 dikali dengan R1, I2 dikali dengan R2. E-nya dikeluarin, maka kita dapatkan ECD sama dengan nilai E, di mana E-nya itu adalah ini, tegangan aslinya, dikali dengan R1 per R1 plus R3, di mana itu diketahui dalam sirkuitnya, dikurangi R2 minus R2 plus R4. Nah, dari situ ya. Nah, selanjutnya kita menghitung berapakah nilai R Theveninnya, kan? R Theveninnya. Nah, ini. Referring to figure 52B, we see that short circuit exists between points A and B when the internal resistance of the battery is assumed to be 0 ohm. Jadi kan tadi biasanya untuk Thevenin untuk tegangan baterai itu kan ada hambatan dalam. Nah, biasanya kalau di sini kan biasanya dilakukan substitusi gitu ya. Sehingga RAB ini adalah hambatannya 0. Nah, hambatannya 0 itu maksudnya apa, Pak? Hambatannya 0 itu maksudnya adalah dia menjadi kabel. Ya kan, kabel biasa. Kan kalau kabel itu kan kalau ideal dia tidak ada resistansinya. Sehingga tidak ada rugi-ruginya kan gitu ya. Ini untuk mempermudah analisis saja. Nah, kalau misalkan dia tidak dianggap 0, maka untuk mencari nilai resistansi ini itu kita gunakan teorema ini Y to delta conversion. Nah, itu gimana Pak? Nah, itu saya ingatkan kembali, itu harusnya ada di rangkaian di teori yang kita pelajari di rangkaian listrik. Tetapi ini sedikit saya akan tunjukkan konversinya. Ini maksudnya di sini. Nah, ketika kita punya kombinasi gerbangnya atau rangkaian itu seperti ini, ketika R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4 atau di bagian R3-nya ini ada tegangannya gitu ya. Maka tidak ada hambatannya kayak yang kasus yang kita tadi ya. Kasus yang kita tadi itu maksudnya adalah ketika di bagian hambatan R5-nya itu adalah 0, maka kita bisa membayangkan bahwa R1 ini paralel dengan R4, R2, R4 kita paralelkan dengan R3. Itu kan karena apa? Karena kan ini garis lurus kan gitu. Oke, kalau ini garis lurus kita coba
apa namanya tarik gitu ya, otomatis kan dia seakan-akan seperti ini ya. Apa namanya? Jadi bukan dia lurus ini, tapi kalau ditarik seakan-akan seperti ini, di mana R1-nya di sini, R2 di sini, R3 di bawah, R4 di atas. Jadi seperti ini. Kalau seperti itu berarti kan kita bisa ini paralel, ini juga paralel kan gitu. Ini paralel kan gitu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana ketika R5-nya itu ada nilainya gitu loh. Kita bukan apa namanya, bukan suatu short circuit. Maka kita ubah dulu nih. Ini kan sebenarnya rangkaian delta nih. Rangkaian delta ya. Kita ubah menjadi rangkaian Y atau Y. Seperti ini. Jadi R1, R2, R5 itu digantikan oleh RA, RB, dan RC gitu ya. RA, RB, dan RC. Di mana konversinya itu adalah ini. RA sama dengan kombinasi R1, R2, dan R5. Gitu ya. RA, RB, dan RC. Ini adalah konversinya. Sehingga untuk mencari resistansi ininya, totalnya, maka RA ditambah ini kan, RB plus R4 diparalel dengan RC dan R3. Paham ya? Jadi ketika kita sudah mendapatkan representasi A, B, dan C, maka R1, R2, R5 ini hilang. Jadi seakan-akan kan nilainya RA ketemu RB di atas, ke bawah ketemu R4. Yang bawahnya adalah RA ketemu RC ketemu R3. Di mana RB dan R4 itu seri, RC dan R3 itu seri, terus keduanya ini akan diparalelkan. Nah, itu bagaimana cara mencari resistansi penggantinya, gitu ya. Saya kembalikan lagi ke tadi. Kalau pada kasus yang galvanometer kita, itu kita anggap bahwa nilai RAB atau R pengganti di galvanometernya tadi itu adalah 0. Ya, sehingga kita dapat mengasumsikan, nah ini kalau ini 0, berarti kan RC dan D itu adalah paralel dari R1 dan R3 ditambah atau diseri dengan paralel R2 dan R4. Sehingga kita dapatkan R Thevenin-nya adalah ini paralel R1 R3 diserikan dengan paralel R2 dan R4. Oke, selanjutnya kita dapatkan seperti ini kan. ETH sudah kita dapat. RTH sudah kita dapat. IG di sini kita dapatkan ini, IG sama dengan ETH dibagi resistansi keseluruhannya. Di mana RG di sini itulah resistansi galvanometer. Itu biasanya diketahui di soal maupun di datasheet. Begitu ya, teman-teman. Paham atau tidak nih untuk penurunan rumusnya? Tentu saja nanti di dalam perhitungannya teman-teman bisa ini ya. Bisa mengambil nilai-nilai jadinya gitu ya. Tetapi kalau dengan catatan soalnya tidak turunkan persamaan arus untuk galvanometer gitu ya pada jembatan gitu ya. Asalkan soalnya nggak kayak gitu, teman-teman bisa menggunakan ini IG sama dengan ETH per RTH plus RG, di mana ETH-nya kalian tulis ETH ini gitu ya. ETH kan ini yang tadi ya. Terus RG dari soal, terus RTH kalian tulis dari sini, itu bisa. Tetapi kalau soalnya adalah turunkan persamaan arus yang mengalir pada galvanometer untuk rangkaian Wheatstone Bridge gitu. Nah, teman-teman tidak bisa hanya mengutip dari hasil akhir, tetapi teman-teman juga harus bisa ini mendefinisikan atau menurunkan dari step by step untuk Thevenin equation-nya. Dari sini, apakah paham dulu teman-teman? Bagaimana untuk mendapatkan dari sini ke sini, dari sini ke sini? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Halo? Insya Allah, Pak. Nanti cari materi lagi, Pak. Oke, enggak, tapi ini bisa di-download kok ini. Teman-teman cari aja William David Cooper ini untuk nanti penghitungan ini tugas besar maupun di untuk memahami materi lebih baik. Siap. Oke, siap. Lanjut, ini sedikit lagi ya
pada 9. Oke. Nah, setelah itu maka kita akan bahas terakhir adalah ini. Nah, bagaimana ini jangan unta ya, misalnya saya bilang rangkaian aja deh. Rangkaian jembatan Wheatstone yang digunakan untuk misalkan aplikasi dari strain gauge. Untuk mengukur resistansi menggunakan jembatan Wheatstone, resistansi yang akan diukur ditempatkan pada salah satu resistor. Ya, kalau sebagai mudahnya kan ini kan misalkan kita mempunyai modul jembatan Wheatstone berarti kan otomatis sudah include R1, R2 dan R3-nya. Ini biasanya kan kaki yang dihubungkan dengan nilai yang ingin kita ukur kan gitu ya. Contohnya strain gauge kita hubungkan di dalam R4 gitu ya, seperti ini. Saat tidak ada beban pada strain gauge, tegangan selisih untai jembatan adalah 0. Jika strain gauge diberi beban, maka nilai resistansinya berubah sehingga menyebabkan perbedaan nilai hambatan R2 tidak sama dengan tegangan strain gauge. Perbedaan nilai hambatan pada rangkaian mengakibatkan terjadinya selisih tegangan. Nah, ini sebenarnya beberapa contoh aplikasinya. Tapi pada dasarnya adalah kita bisa mengukur dengan beberapa topologi yang ada, kita dapat mengukur perubahan displacement dari si strain gauge-nya menggunakan jembatan Wheatstone yang mempunyai kelebihan dia bisa mengukur resistansi atau mendeteksi perubahan resistansi yang kecil. Seperti itu. Ini adalah salah satu aplikasi jembatan Wheatstone untuk sistem instrumentasi. Oke, selanjutnya ini adalah penugasan mandiri. Nanti akan saya update di elok ya teman-teman. Ini untuk 1 dan 2, ini juga untuk 4 saja. Tetapi ini anggap saja sebagai latihan untuk UTS ya. Jadi nanti kalau kita memang ada satu sesi lagi, ketika dibutuhkan untuk semacam responsi gitu, singkat saja, itu kita bisa teman-teman bisa menanyakan ketika tidak ada misalkan jawaban yang kalian dapatkan atau kalian mendapatkan kebingungan dari penugasan ini. Di penugasannya ada sekitar 4 soal mandiri ya. Nanti saya buatkan di eloknya. Oke. Selanjutnya inilah tugas kelompok. Ini mungkin ya 3 orang saja ya teman-teman. Berapa 3 orang? Ya karena sebenarnya tidak banyak sih. Sebenarnya mau 2 orang juga boleh, tapi terlalu banyak nanti. 3 orang saja. Buatlah video penjelasan singkat menggunakan PPT. Jadi seperti record screen gitu. Yang menjelaskan mengenai salah satu dari tema berikut. Nah, ini saya sediakan 4 tema. Nanti tolong teman-teman bisa dibagi ya. Jadi satu kelompok 1 saja, nggak usah 4, banyakan. Misalkan yang pertama adalah Kelvin dan Kelvin double bridge. Terus ada lagi yang Maxwell bridge. Satu lagi adalah Hay bridge. Dan selanjutnya adalah sharing bridge gitu ya. Nah dari situ nanti kalian misalkan bikin beberapa slide aja, 3 sampai 4 slide gitu maksimum ya. Yang minimal menjelaskan fungsi masing-masing jembatan, terus deskripsi rangkaiannya sama persamaan matematis dan jembatannya. Gitu ya. Misalkan dia digunakan untuk menghitung kapasitansi gitu ya. Bagaimana kapasitansi itu didapat gitu ya. Perhitungannya itu seperti apa sih, gitu saja. Nah, kalian bisa mengambil resource dari William David Cooper's book. Ini adalah buku yang saya gunakan. Di situ cukup singkat. Nah, jadi bagaimana kalian mengelaborate materi yang ada di situ menjadi PPT dan nanti ditambahkan suara. Nah, itu nanti ada banyak. Nanti saya kasih, kalau misalkan kalian tidak bisa menambahkan, nanti saya kasih referensinya. Jadi bagaimana kita mempunyai PPT yang sekalian record screen gitu ya, sehingga kita bisa lebih mudah menambahkan penjelasan di dalam PPT-nya.